Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan, perbankan dan perbankan syariah. Video kali ini kita akan membahas yang banyak dibahas oleh orang-orang nih ya, mengenai resiko tahun 2023 yang katanya dunia akan memasuki satu periode yang cukup berat, periode resesi. Dan bagaimana posisi Indonesia? Nah, ini yang merupakan pertanyaan besar. Apakah Indonesia akan ikut dalam gelombang resesi atau Indonesia bisa terhindar dari gelombang resesi? Nah, video kali ini rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan syariah dan perbankan syariah, kita akan membahas dari aspek keuangan. Jadi aspek inflasi ini merupakan hal yang sangat menentukan bagi aktivitas suatu bank, aktivitas perbankan. Jadi ya, awas risiko strategik bagi bank bila salah menyusun asumsi-asumsi pada rencana bisnis banknya tahun 2023. Jadi saya kira ini topik yang sangat menarik untuk memasuki tahun 2023 yang katanya penuh dengan hambatan dan rintangan. Jadi sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Nah, judul video kita itu adalah awas risiko strategik bagi bank akibat salah asumsi menyusun rencana bisnis bank. Nah, ini kita mesti hati-hati ya dalam menyusun rencana bisnis bank yang sudah mulai dikerjakan oleh perbankan di akhir tahun, bulan November, bulan Oktober. Nah, biasanya sudah disusun pada periode tersebut. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa inflasi menjadi penting dalam penyusunan rencana bisnis bank? Ya, nah seperti kita ketahui bahwasanya strategic risk management itu merupakan suatu tools ya untuk meningkatkan competitive advantage suatu bank di new era, di era yang sekarang yang katanya masih merupakan era VUCA. Nah, strategic risk management itu memperlihatkan bagaimana bank menyusun rencana bisnisnya sehingga strategic management ya risiko strategik itu akan bisa dilihat di rencana bisnis bank yang sudah mulai disusun di akhir tahun ini. Ya, kita mesti ingat dalam penyusunan RBB harus memperhatikan kondisi lingkungan, aspek eksternal ya. Kita harus ketahui bahwasanya dunia sekarang ini penuh dengan perubahan ya. The world is constantly changing. Dunia secara konstan itu berubah ya. Dunia berubah penuh dengan tantangan baru saja selesai pada periode pandemi COVID, sudah muncul pandemi-pandemi lainnya. Pada saat bersamaan muncul juga perang Rusia dan Ukraina yang dampaknya ternyata luar biasa. Bahkan sampai akhir tahun ini, di bulan November tahun 2022, dampaknya semakin membebani banyak negara termasuk juga di Indonesia. Ya, sekali lagi bahwasanya lingkungan kita ini secara konstan terus berubah. Nah, apa kaitannya dengan strategic risk management di perbankan? Nah, sekarang kita coba lihat beberapa definisi ya dari Robert Wallace dan McClure itu menyatakan bahwasanya strategic risk itu berkaitan erat dengan corporate level. Jadi sifatnya adalah corporate level yang berdampak kepada pengembangan dan implementasi strategi suatu organisasi. Ya, Economics Intelligence Unit juga menyatakan demikian. Ya, strategic risk itu adalah strategi yang bisa mengancam ya kemampuan bank untuk menetapkan dan mengimplementasikan seluruh strateginya. Jadi kesalahan dalam menyusun RBB ya bisa menyebabkan kesalahan kita mengimplementasikan atau mengeksekusi strategi-strategi yang kita sudah tetapkan. Nah, menurut OJK ya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), risiko strategik merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan garis miring atau penerapan strategi bank yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan-perubahan kondisi eksternal. Nah, kondisi tahun 2023, bank harus jeli, harus tepat dalam merespon perubahan-perubahan kondisi eksternal, termasuk seberapa besar peluang ya peluang terjadinya hyperinflation di Indonesia. Nah, kita kembali sedikit rekan-rekan pelajar penggiat ekonomi keuangan perbankan dan perbankan syariah, sebetulnya strategic risk itu apa ya? Jadi strategic risk itu sering dikatakan oleh pakar-pakar manajemen risiko adalah not what you are thinking. Jadi bukan apa yang kita pikirkan. Kenapa?
Ya, karena dengan risiko strategik itu jarang memiliki presiden historis. Jadi dia jarang terjadi. Ya, seperti pandemi COVID mungkin pernah terjadi, tapi sangat jarang. Ya, mungkin di tahun 1700-an ya sudah pernah terjadi bencana dengan yang berbeda ya, jenis penyakit yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, sinyal terkait dengan risiko strategik itu sering samar ya, sehingga sulit dideteksi, ya, sulit dianalisis, sulit ditafsirkan. Nah, yang ketiga, risiko strategik ini biasanya bersifat unik ya, karena berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, dari satu perusahaan dengan budaya yang berbeda, GCG yang berbeda, dan model bisnis yang berbeda. Nah, yang keempat, dampaknya ini biasanya luar biasa besar, ya, dapat mempengaruhi reputasi dan bahkan dapat mempengaruhi value chain suatu perusahaan, dapat mempengaruhi global value chain. Nah, sinyal gejala itu sering diabaikan ya karena tampak tidak relevan. Ini sinyalnya ini intermittent tadi ya sering samar. Nah, kemudian risiko strategik ini sulit ditangani dengan metode pengendalian manajemen risiko biasa. Ya, seperti contoh pada saat terjadi pandemi COVID, bank-bank tidak bisa menangani strategi risiko ini dengan manajemen risiko biasa. Jadi menjadi penanganannya sangat luar biasa sampai melibatkan pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, Bank Indonesia, OJK, LPS ya harus dilakukan secara komprehensif. Rekan-rekan sekalian dapat membaca strategi risiko ini lebih detail ya terkait dengan strategi klinis ada dengan menggunakan Black Swan Event ya atau Black Swan Theory ya dari buku karangan Taleb ya itu bukunya sangat luar biasa untuk kita bisa mempelajari lebih detail tentang strategic risk event. Dari sisi manajemen risiko, Black Swan Event ini terjadi sifatnya adalah low frekuensi high impact ya jarang terjadi tetapi impactnya sangat-sangat besar. Nanti mungkin kita akan membahas buku ini secara khusus ya. Nah, ini awas ya. Bumi gonjang-ganjing tahun 2023. Apa yang akan dilakukan oleh bank ya? Apa yang dilakukan oleh bank? Bagaimana bank menyusun rencana bisnisnya? Bagaimana bank menyusun asumsi-asumsi di RBB-nya? Ya, strategic risk itu merupakan guidance ya bagi kita untuk menyusun asumsi-asumsi. Bagaimana terjadinya COVID dampaknya bagi market di perbankan. Bagaimana terjadinya kenaikan harga bahan bakar bagaimana terjadinya ekstrim leader ya, cuaca ekstrim dan bagaimana terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Yang mana saat sekarang ini sudah terlihat dampaknya itu terjadi peningkatan angka inflasi di seluruh negara, termasuk juga di Indonesia ya sudah naik pada bulan Oktober ini mencapai 5,71 ya. Oke. Nah, terkait dengan rencana strategik ini ya rencana itu strategik risk ini masuk dalam rencana bisnis bank. Ini ada POJK terbaru ya nomor 12 tahun 2021 bahwasanya itu dalam menyusun rencana bisnis suatu bank perlu memperhatikan faktor internal dan eksternal. Jadi hal yang sangat penting dalam menyusun RBB memperhatikan faktor internal dan eksternal. Nah, prudential banking, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga. Penerapan manajemen risiko, apalagi ya. Kemudian asas perbankan yang sehat juga merupakan yang perlu diperhatikan bagi suatu bank untuk menyusun rencana bisnis banknya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topik utama kita, kira-kira ya berapa asumsi inflasi RBB teman-teman di perbankan tahun 2023? 4%, 5%, 6%, 7%, atau bahkan sampai 10%. Ini bukan hal yang mudah ya untuk melakukan perkiraan asumsi inflasi. Kenapa ini menjadi penting? Nah, penentuan inflasi ini menjadi penting ya karena akan berpengaruh kepada bisnis bank. Tadi kalau kita lihat, saya sudah katakan inflasi dari tahun ke tahun itu naik ya. Bulan Oktober mencapai 5,71. Ya sebetulnya menurun dibandingkan bulan September yang mencapai 5,95. Nah ini kita lihat perkembangan inflasi Indonesia selanjutnya. Nah ini kita lihat nih bagaimana inflasi ini berpengaruh kepada suku bunga dana pihak ketiga dari perbankan. Ya, dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, BNI, dan Bank Tabungan Negara. Nah, kalau kita lihat di sini, bank belum merespon kenaikan inflasi dengan suku bunga dana pihak ketiganya. Masih rata-rata yang satu bulan 2,25,
ya 2,25, 2,43. Namun ya bagi kita yang berpikiran investasi dengan inflasi 5,71 ya, kemudian bunga bank 2,25 rata-rata untuk 1 bulan, berarti uang kita tidak ada nilainya lagi ya, bahkan mengalami negatif kemakan oleh inflasi. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh bank. Jangan sampai salah menetapkan asumsi inflasi yang berdampak dana pihak ketiga dari masyarakat itu tidak banyak masuk ke bank. Mereka masuk kepada instrumen-instrumen investasi lainnya yang bisa mendapatkan return di atas inflasi. Yang ini harus sekali lagi harus dipikirkan dengan matang oleh perbankan. Nah, tadi saya sudah sampaikan inflasi ini besar pengaruhnya dengan cost of fund ya. Dana dan biaya dana dari bank itu sangat tergantung kepada angka inflasi. Yang kedua, otomatis jika terjadi perubahan cost of fund akibat naiknya inflasi, itu berpengaruh kepada base lending rate, biaya bunga kredit yang akan diberikan kepada debiturnya. Dan ujung-ujungnya dapat berpengaruh langsung kepada bottom line ya, profit and loss suatu perbankan. Jadi hati-hati rekan-rekan perbankan, rekan-rekan mahasiswa juga jadi lebih memahami bahwasanya inflasi bagi perbankan itu merupakan hal yang sangat penting ya dalam pelaksanaan bisnisnya. Jadi sekali lagi waspadai ya bahwasanya bisa jadi dengan inflasi yang tinggi banyak terjadi kredit bermasalah, kredit macet, NPL, non performing loan ataupun non performing financing. Jadi kita bank harus waspada ya, waspada terhadap tadi kebutuhan likuiditasnya dan waspada terhadap kredit masalah di perbankan pada tahun 2023. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini saya kira solusi yang harus dilakukan adalah meningkatkan low cost fund ya. Bank harus meningkatkan dana-dana kasa, current account, saving account, dana-dana dalam bentuk giro, dana-dana dalam bentuk tabungan, hingga bank bisa mendapatkan dana murah atau low cost fund. Yang kedua, bank hati-hati ya dalam penyalurannya dan mulai meningkatkan cadangan risiko kreditnya atau CKPN-nya atau PPAP-nya, karena ada kemungkinan juga OJK tidak melanjutkan relaksasi restrukturisasi yang akan berakhir pada bulan Maret tahun 2023. Bila itu tidak dilanjutkan relaksasi restrukturisasi, bahaya mengintai perbankan. Loan at risk ya, kolektibilitas dua nasabah-nasabah yang hasil restrukturisasi itu akan naik, yang berdampak juga kepada meningkatnya cadangan risiko kredit bagi perbankan. Nah, ini kira-kira yang harus dilakukan oleh teman-teman di perbankan. Saya kira itu merupakan hal yang harus segera diantisipasi. Sekali lagi, hati-hati dalam penentuan asumsi inflasi. Saya kira demikian. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.